Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat teman-teman reseller dan pebisnis online. Jumpa lagi dengan saya, Rahman Junaidi, dari Rahman Review. Di video sebelumnya, kita sudah bahas satu hal penting. Kenapa banyak reseller skincare tetap capek bikin konten, padahal sudah pakai AI seperti ChatGPT. Di video kali ini, saya mau lanjutkan pembahasannya. Bukan dengan teori, bukan dengan motivasi, tapi dengan contoh nyata. Saya akan tunjukkan simulasi 14 hari konten skincare, menggunakan sistem yang memang saya pakai sendiri. Video ini bukan tutorial lengkap, jadi jangan berharap saya jelaskan semua tombol satu per satu. Tujuan video ini hanya satu, memberi gambaran alur kerja. Supaya Anda bisa membayangkan, oh, ternyata seperti ini cara kerjanya. Karena masalah terbesar reseller skincare itu bukan di skill, tapi di beban mikir harian. Dan beban itu, kalau tidak dikelola, lama-lama bikin berhenti posting. Sebagai reseller skincare, sebenarnya ide itu selalu ada. Masalah kulit ada banyak, produk juga banyak, angle konten juga tidak sedikit. Tapi yang bikin capek adalah satu hal, setiap hari harus mutusin ulang. Hari ini mau bahas edukasi apa? Besok mau promosi apa? Lusa mau testimoni atau soft selling? Kalau semua itu dipikirkan setiap hari, wajar kalau kepala terasa berat. Dan di titik itulah, banyak reseller mulai tidak konsisten. Di iPlanner, pendekatannya bukan menyusun konten satu persatu secara urut. Yang dilakukan pertama kali adalah, menentukan topik besar dan jangka waktu. Misalnya, saya masukkan topik tentang satu produk skincare, lalu saya pilih rentang waktu, misalnya untuk 14 hari. Hasilnya bukan satu konten berurutan, tapi kumpulan ide konten dari berbagai angle. Ada angle edukasi, ada angle pemahaman produk, ada angle promosi, ada angle problem solution. Semua ide ini muncul dalam bentuk prompt card. Setiap kartu ide ini bisa diklik satu persatu, dan ketika diklik, akan otomatis diarahkan ke halaman generator konten. Menariknya, setelah satu ide digenerate, kartu tadi akan berubah status. Jadi kita bisa tahu dengan jelas, mana ide yang sudah dibuat, dan mana yang belum. Di sini, kita tidak lagi mengandalkan ingatan. Semua tercatat oleh sistem. Sebelum konten digenerate, saya selalu mulai dari konteks. Brandnya apa? Gaya bicaranya bagaimana? Audiensnya siapa? Dan produk utama apa yang mau dipromosikan? Ini penting, supaya konten skincare tidak terasa asal atau generik. Di tahap ini juga sudah ada riset audiens. Jadi ide yang muncul bukan sekadar tebakan. Ini yang membuat konten terasa lebih relevan, dan tidak seperti copy-paste antar reseller. Setiap kali satu ide digenerate, kontennya langsung masuk ke sistem. Dan yang penting, ide tersebut tidak hilang. Ia berubah status. Dari yang awalnya belum dibuat, menjadi sudah digenerate. Dengan cara ini, kita tidak bingung lagi mana ide yang sudah dipakai, dan mana yang masih tersisa. Semua terekam. Ini terlihat sederhana, tapi efeknya besar. Karena kita berhenti mengandalkan ingatan, dan mulai mengandalkan sistem. Semua konten yang sudah digenerate, secara default masih berstatus draft. Artinya, konten ini belum harus diposting sekarang. Di tahap ini, kita bisa mengatur banyak hal. Mulai dari mengedit konten, mengubah status menjadi ready, melakukan preview, hingga ekspor atau print. Bahkan previewnya sendiri sudah cukup enak dilihat, dan bisa dijadikan teaser atau bahan review. Di tampilan kalender, semua konten yang sudah digenerate masih berada dalam status draft. Disinilah kita mulai merapikan jadwal. Konten bisa dijadwalkan sesuai tanggal. Warnanya otomatis menyesuaikan platform. Kita bisa mengubah status jadi ready, mengedit, menghapus, ekspor, print, atau sekadar preview tampilannya. Yang penting, konten tidak hilang. Kalau hari ini belum diposting, besok masih ada. Dan besok kita tidak perlu mulai dari nol lagi. Untuk visual, pendekatannya bukan text to image, tapi image to image. Kita masukkan foto produk,
dan juga foto model yang ingin digunakan. Lalu kita masukkan prompt visual yang sudah otomatis dibuat bersamaan dengan konten sebelumnya. AI kemudian akan menghasilkan gambar produk dan model dengan nuansa yang lebih profesional. Hasilnya jauh lebih rapi, dan konsisten dengan brand. Sebagai reseller, jujur saja, fitur ini salah satu yang paling menarik. Karena visual sering jadi hambatan terbesar saat bikin konten skincare. Sekali lagi saya tekankan, ini bukan sistem buat hasil instan. Tapi buat reseller skincare yang capek improvisasi terus. Kalau Anda ingin merasakan alur kerja seperti ini, saya sudah sediakan versi basic eye planner. 1 niche, 1 project, cukup untuk mencoba, tanpa tekanan. Linknya saya taruh di deskripsi. Kalau video ini bermanfaat, silakan subscribe channel Rahman Review. Dan kalau mau diskusi santai, saya juga buka grup Telegram dan WhatsApp. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.